Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu, nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Al-ayah. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa untuk guru-guru kita, terkhusus guru kita Ustadz Saleh ya, yang akan melakukan safar untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala ke Makkah Al-Mukarramah untuk umrah dan pembimbing umrah. Kemudian doa untuk guru-guru kita yang di kampung halaman kita, sekolah-sekolah kita. Semoga Allah mudahkan setiap urusannya, jadikan keturunannya soleh-solehah, dan semua Allah mudahkan apa-apa yang menjadi hajatnya. Doa juga untuk kedua orang tua kita, mereka yang menjadi perantara asbab bisanya kita sekarang sedikit demi sedikit meniti jalan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi kali ini alhamdulillah kembali kita bisa bermajlis dengan harapan berlaku satu hadis Nabi Muhammad SAW terhadap kita. Nazalat alaihimus sakinah ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, wa haffathumul malaikah, wa dzakarallahu fi man indah. Bagi orang yang bermajlis itu ada sakinah yang turun kepadanya. Rahmat mencucuri mereka, Masya Allah. Apalagi hafatumul malaikah, dikerumuni malaikat ya. Dan Allah membangga-banggakan mereka kepada malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Semoga itu berlaku kepada kita pada pagi kali ini. Amin. Dan itu wajib disyukuri teman-teman. Salawat dan salam akan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik. Saya pribadi selalu mencari alasan penguat untuk melakukan sesuatu gitu ya. Contoh untuk bermajlis, kenapa sih harus bermajlis misalnya kayak gitu. Kenapa saya harus mencari ilmu dan lain sebagainya, mencari alasan untuk menjadi semangat dalam belajar. Saya pernah dapat satu wejangan dari guru kami, beliau sampaikan kenapa harus sering-sering bermajlis. Dulu saya pernah sampaikan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah itu wajib memiliki musuh. Ingat ya, wajib memiliki musuh dalam kehidupan itu wajib punya. Wajib gak? Wajib. Tapi jangan salah pilih musuh. Siapa musuh kita? Innasyaitana lil insani aduwwun. Bahwa sesungguhnya syaitan, kata Allah, adalah musuh yang nyata bagi kalian. Surat apa itu?
Surat apa barusan? Yusuf ayat 5, 20 pula. Dalam sebuah tim, kita kalau kita bermain bola itu kan ada lawan ada kawan ya. Ada lawan ada kawan. Bagi seorang pemain bola teman-teman, ada dua yang harus dia pelajari. Dua yang harus dipelajari. Yang pertama strategi kawan, biar nantinya bisa kerjasama. Dan yang kedua strategi lawan, agar bisa bisa melawannya gitu ya, kebaca strateginya. Oh gini ya, mudah itu makanya gitu. Maka sama kita juga, salah satu yang harus kita pelajari dalam kehidupan ini apa? Mempelajari strategi syaitan sebagai musuh kita. Contoh, banyak orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, ingin menghilangkan Islam dari muka bumi itu, mereka menghafal Al-Quran, mempelajari Islam. Untuk apa? Untuk mengetahui strategi Islam supaya bisa dilawan. Contoh, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surat Jumu'ah ada tuh. Ayat 10. Berzikirlah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Banyak mengingat Allah supaya kalian beruntung. Ditangkap oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Buatlah mereka strategi bagaimana supaya orang-orang Islam ini tidak banyak mengingat Allah agar tidak beruntung. Dibuatlah game-game online, lalai kan? Dibuatlah sistem pekerjaan yang tidak boleh meninggalkan pekerjaan walaupun datang waktu sholat misalnya. Semua dikerahkan. Contoh yang lainnya, strategi musuh kita. Qala Rabbi, surat apa? Surat Al-Hijr ayat 39. Qala Rabbi bima aghwaytani. Terus la uzainanna. Mana yang hafiz ini Qala Rabbi bima aghwaytani la uzainanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Salah satu strategi iblis setan itu untuk menyesatkan manusia itu bukan jinah kamu, mabuk kamu, bukan. Tapi dibuat serasa indah kemaksiatan yang mereka kerjakan. Contoh, masyhur di negeri kita. Banyak orang-orang yang melakukan amalan tapi berlebihan. Amalan tapi berlebihan. Dia merasa beramal padahal bukan beramal. Itu. Kemudian dicari dalil-dalil pembenarannya. Ini kan berlebihan dalam beramal. Nantinya mengadakan sesuatu yang baru yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. La uzainanna lahu, dibuat terasa indah kemaksiatan yang mereka lakukan. Nah, orang-orang yang seperti ini kan susah dikasih tahu kan. Jangan, ini enggak dicontohkan oleh Nabi ini. Jangan seperti ini, enggak boleh. Kata siapa ini? Dalilnya ada. Ya. Padahal itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi yang akhirnya mereka sesat asbab perbuatan mereka. Itu salah satu strategi musuh kita, syaitan. Maka di awal saya sampaikan bahwa inilah salah satu kenapa kita harus sering-sering bermajlis, datang ke majlis ta'lim, itu ya. Salah satunya untuk mengetahui strategi syaitan dalam menyesatkan umat manusia. Kemudian alasan yang lain adalah, teman-teman, hadirnya seseorang di majlis itu bukan jaminan bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia cari di majlis itu. Paham kan? Jadi hadirnya seseorang di majlis bukan jaminan dia akan mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman. Itu ya. Enggak ada jaminan. Kan ada yang dia hadir di majlis tapi enggak mendapatkan apa-apa. Tidur. Ya.
di majelis dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita tidak hadir di majelis itu, maka semakin memperkecil peluang seseorang untuk mendapatkan pemahaman ilmu. Nah, itu salah satu juga alasan kenapa kita harus sering bermajelis, sering datang ke majelis ilmu dan lain sebagainya. Salah satunya adalah untuk memperbesar peluang kita mendapatkan pemahaman. Maka pada pagi kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, sharing-sharing kita yang bersangkutan dengan ta'zimul ilmi, khulasah ta'zimul ilmi, simpul-simpul pengagungan terhadap ilmu. Kemarin baru berapa simpul? 2 simpul. Yang pertama simpul apa? Simpul pertama apa? Membersihkan wadah hati. Yang kedua, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk menghilangkan kebodohan daripada diri sendiri, niat menghilangkan kebodohan daripada orang lain, niat menghidupkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Kita masuk kepada simpul yang ketiga. Simpul yang ketiga adalah membulatkan tekad dalam menuntut ilmu. Apa? Membulatkan tekad dalam menuntut ilmu. Syekh Shalih bin Abdullah bin Muhammad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala menyampaikan, tekad itu akan seseorang bisa disebutkan bulat tekadnya dalam suatu hal, dalam menuntut ilmu terkhusus, apabila 3 syaratnya terpenuhi. Jadi tekad itu akan bulat dengan 3 perkara ini. Yang pertama adalah tekad seseorang akan bulat dengan dia mengetahui manfaat dari yang dia perjuangkan. Dia mengetahui manfaat daripada yang dia usahakan. Gitu ya. Seorang petani dia akan sungguh-sungguh nyiram tanaman, memberi pupuk tanamannya. Karena apa? Karena dia tahu manfaatnya. Kalau manfaatnya tanamannya dia siram akan subur, tanamannya dia beri pupuk akan menghasilkan panen yang baik. Petani mengetahui manfaat daripada menyiram tanaman, daripada memberi pupuk tanaman. Irwan, mana Irwan? Astagfirullah. Fauzan, ini kan tukang masak di kita ya, Masya Allah. Mereka mengetahui manfaat daripada motong-motong bawang, motong-motong wortel, ya kan? Mencuci ayam dengan bersih. Manfaatnya apa? Untuk menghasilkan makanan yang enak dan bersih, higienis. Maka bersungguh-sungguh tuh, satu-satu bawang satu-satu dipotong, wortel 5 kilo potong satu-satu, cuci satu-satu, Masya Allah. Susah-susah seperti itu. Kenapa? Karena tahu manfaatnya. Apalagi banyak yang lainnya ya. Maka orang-orang yang ingin menuntut ilmu dia harus tahu manfaatnya agar nantinya bisa bersungguh-sungguh menggapainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibulatkan tekad dalam menuntut ilmu. Hadisnya itu masyhur ya, hadis arba'in. Kalau bukan karena Allah itu enggak ada apa-apanya. Satu bumi berkumpul akan untuk memberikan madharat kepada seseorang, kalau Allah tidak izinkan tidak akan dapat. Ya. Satu bumi berkumpul untuk memberikan manfaat kepada seseorang, kalau bukan Allah yang mengizinkan tidak akan memberikan manfaat sedikit. Maka kita pun dalam menuntut ilmu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah konsisten, tidak lemah dalam menuntut ilmu itu. 3 poin ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak di hadis arba'in? Saya lupa. Ihris ala ma yanfa'uka. Terus wasta'in billah wala ta'jiz.
Bersungguh-sungguhlah kalian dalam untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian, dan mohon pertolonganlah kepada Allah, wala ta'jiz, maka jangan lemah. Maka disampaikan dalam kitab ini untuk mendapatkan semangat dalam menuntut ilmu, untuk mendapatkan apa? Salah satunya itu wasilahnya itu dengan membaca sirah-sirah para penuntut ilmu. Contoh, siapa? Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas itu Masya Allah, bagaimana perjalanan beliau dalam menuntut ilmu. Ibnu Abbas selama hidupnya berapa tahun dia bersama Rasulullah? Ada yang tahu? Singkat kan? Ada yang bilang 10 tahun, ada yang bilang 15 tahun. Saya kurang keliru, entah yang mana yang betul. Cuman singkat banget, nggak kayak Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar itu kan dari awal banget tuh, ya. 10 tahun, 20 tahun. Ibnu Abbas tuh masih kecil waktu itu. Setelah wafat Rasulullah, ini perjuangan Ibnu Abbas menuntut ilmu. Dia datang ke salah satu rumah sahabat Nabi. Habis zuhur datang ke rumah sahabat Nabi. Ternyata sudah sedang tidur siang, sedang qailul. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Dia hamparkan kain di depan pintu sahabat itu. Kemudian dia duduk di situ, nunggu sampai sahabat ini bangun untuk menanyakan satu hadis, dua hadis dan sebagainya. Kesungguhan dalam menuntut ilmu. Nanti di akhir kita akan mengetahui kenapa sampai seperti ini Ibnu Abbas. Contoh lain, ada seorang sahabat yang datang dari Madinah ke Damaskus kalau nggak salah, untuk menemui Abu Darda. Datang ke sana. Entah ada maksud ke Syria ya, lupa. Untuk menemui Abu Darda, untuk menanyakan satu hadis. Menanyakan satu hadis tanpa niat yang lain. Entah kabar amalah enggak. Hanya untuk memastikan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu bersemangat untuk datang ke majlis sampai beliau itu pergi sebelum fazar, sebelum subuh tuh mau pergi. Cuman ditahan sampai nanti, tunggu azan dulu kata ibu. Dengan kasih sayang seorang ibu ya, tunggu fazar dan sebagainya. Siapa lagi? Ini saya lupa nih, di film yang mana? Di film yang mana itu ada seorang ulama namanya Rabi'ah, gurunya Imam Malik. Nah, itu saya lihat di film tuh Masya Allah. Rabi'ah ini kata Imam Malik suatu ketika cerita enggak punya bekal buat pergi menuntut ilmu. Enggak punya bekal sama sekali untuk pergi menuntut ilmu gitu ya. Kalau kita mungkin misalkan di rumah motor gak ada bensinnya, saku tipis gak ada apa-apa, mau berangkat menuntut ilmu jauh misalkan, apa yang dilakukan? Udah masuk kamar tarik selimut lagi dah, ada uzur syar'i gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rabi'ah ini, beliau naik ke atap rumahnya, kemudian dia ambil genting-gentingnya, kata Imam Malik, genting rumahnya diambil, kemudian dijual. Allahu Akbar. Menjual genting rumah untuk bekal menuntut ilmu. Ada yang di kita sampai seperti itu? Oh, enggak ada. Masya Allah. Ishaq bin Rahawayh. Nah, ini luar biasa. Dahsyat ini buat orang-orang muda nih, para penuntut ilmu nih, jomblo-jomblo. Teladan ini. Ishaq bin Rahawayh ini rela menikahi seorang janda. Masya Allah. Ada yang mau? Bukan karena dia cantik, bukan karena dia kaya, kedudukannya tinggi, bukan. Karena dia mewarisi buku-buku Imam Asy-Syafi'i daripada suami yang dahulu. Karena buku Imam Asy-Syafi'i. Bukan karena cantik. Bukan karena kaya raya pula. Bau tanah nih katanya kan. Kaya raya nih janda, bau tanah pula. Nikah dulu aja katanya kan.
paling 5 tahun meninggal karaya mendadak katanya. Kan itu salah satu cara untuk kaya mendadak seperti itu ya, cari janda yang kaya raya. Astagfirullahaladzim. Tapi Ishak ini enggak seperti itu, masya Allah. Astagfirullah. Jangan ya. Ishak ini tidak seperti itu. Beliau rela mau menikah dengan seorang janda karena janda itu mewarisi kitab-kitab dari suaminya yang terdahulu, kitab-kitab Syafi'i, masya Allah. Gitu ya. Kenapa mereka rela melakukan itu semua? Menjual genting lah, sampai ada ulama yang lain itu menjual baskom punya ibunya, dijual buat serius ini, nyata dijual untuk bekal menuntut ilmu, gitu ya, untuk bekal menuntut waktu itu. Sekarang mah ma'had di mana-mana ya, gratis pula, makanya enak-enak gitu. Maka parah kalau tidak mau menuntut ilmu. Kenapa mereka ingin melakukan itu semua? Karena mereka faham poin pertama tadi, manfaat daripada menuntut ilmu. Itu poin ketiga, simpul ketiga. Simpul keempat daripada pengagungan terhadap ilmu adalah tekad yang sudah bulat tadi, mengerahkan tekad tadi untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Tadi yang tiga kan membulatkan tekad dalam menuntut ilmu. Di poin ketiga sudah bulatnya tekadnya, maka poin keempat, tekad yang sudah bulat tadi dimanfaatkan untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnu Abbas, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i, Imam siapa lagi? Itulah. Semua ulama-ulama yang terdahulu yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmunya, mereka faham bahwa dengan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu akan menjadi bekal bagi mereka untuk pulang ke akhirat, pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Mereka gunakan kaki mereka, tangan-tangan mereka untuk kaki gunakan untuk berjalan ke majlis-majlis ilmu itu, masya Allah. Tangannya digunakan untuk menulis setiap ilmu yang mereka dapatkan. Kenapa? Paham bahwa nanti dari kiamat itu apa? Mulut itu enggak bisa memberikan pembelaan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti dari hari kiamat itu mulut ditutup, tangannya akan berkata, kakinya akan bersaksi apa yang dahulu dilakukan di dunia ini selama hidup. Mereka paham akal hal ini. Ulama dahulu paham akal hal ini. Maka mereka semua gunakan potensi-potensi yang Allah berikan. Tangan yang kuat, kaki yang masih kuat digunakan untuk berjalan, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang mereka butuhkan. Bukan berarti tidak boleh mempelajari hal-hal yang lain ya. Silahkan. Tapi lebih utama ketika kita punya potensi untuk belajar, gunakan untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka jaminan Allah, syaratnya dengan niat yang lurus karena ridha Allah Subhanahu wa taala, jaminannya besar, ya kan? Menjadi teman di kubur, syafaat pada hari kiamat dan sebagainya. Adapun ilmu-ilmu yang lain di luar Al-Quran dan Sunnah, dan di luar ilmu-ilmu di luar yang menunjang seseorang untuk belajar As-Sunnah, gitu ya. Kalau kita tidak mengetahui ilmu itu, tidak akan mendatangkan madarat kepada kita. Benar enggak?
Kita tidak menguasai ilmu fisika, ilmu komunikasi lah dan lain sebagainya. Mudaratnya itu kecil yang datang kepada kita. Ya. Tapi kalau kita tidak mempelajari Al-Qur'an, tidak mempelajari As-Sunnah, mudarat yang datang kepada kita dunia dan akhirat. Gitu. Itu simpul keempat daripada 20 simpul dalam pengagungan terhadap ilmu. Seorang ulama ini masyhur dulu di kalangan santri angkatan saya, angkatan Fauzi itu masyhur. Tahu sekarang nggak tahu masih masyhur atau enggak? Namanya Al-Amashi. Al-Amashi itu ya. Yang kenal nggak? Kenal nggak? Antum kenal nggak? Kenal. Itu masyhur dengan cerita jenakanya beliau. Gitu ya. Beliau itu seorang ulama ahli hadis, ya, masya Allah. Membacakan 1000 hadis itu dengan sanadnya, dengan perawi-perawinya dengan benar 1000 hadis. Lihat, beliau tuh suka memberikan ujian, gitu ya, menguji kesungguhan seorang tolab, seorang penuntut ilmu. Jadi kalau ada yang mau menuntut ilmu kepada beliau itu ujiannya banyak. Apa? Beliau itu memelihara seekor anjing untuk menjaga, kan boleh kan memelihara seekor anjing untuk menjaga ternak, menjaga rumah itu perbolehkan. Yang tidak boleh itu memelihara anjing untuk hiasan dan sebagainya gitu. Jadi kalau orang mau belajar sama beliau itu datang ke rumahnya nih, itu sama Syekh ini memerintahkan anjingnya untuk mengejar orang itu, untuk mengejar orang itu, ujiannya itu sampai capek itu anjing. Maka banyak para tulab itu, penuntut ilmu itu nggak balik lagi karena dikejar. Maka orang-orang yang bisa belajar sama beliau itu adalah orang-orang yang bertahan ketika anjing itu kecapean, baru bisa belajar. Oke, masuk. Contoh buah terbesar daripada kesungguhan itu, buahnya itu yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas. Tadi kan kita sudah cerita tuh bagaimana kesungguhan beliau dalam belajar ya, sampai beliau menjelang usianya dekat-dekat 20 tuh sampai 30 tahun itu udah menjadi rujukan orang-orang. Rumahnya penuh orang-orang belajar sama beliau. Ini buah daripada kesungguhan tadi, buah daripada mohon pertolongan kepada Allah, plus buah daripada doa Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas. Itu kan pernah didoakan ya, doa khusus tuh Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu rumahnya penuh teman-teman, semua orang yang ingin menuntut ilmu sama beliau. Jadi penuh nih orang. Nanti ada orang yang membantu Ibnu Abbas. Siapa yang ingin belajar Quran silakan masuk ke rumah, masuk belajar Quran. Selesai keluar, yang mau belajar ilmu fikih masuk sama beliau. Selesai keluar, yang mau belajar ilmu faraid masuk. Ibnu Abbas itu buah daripada kesungguhannya dalam menuntut ilmu, mengetahui manfaat daripada apa yang dia perjuangkan. Itu ya. Itu. Kita murajaah 4 simpul pengagungan terhadap ilmu. Yang pertama simpulnya apa? Membersihkan wadah ilmu. Apa wadah ilmu? Hati. Dibersihkan dari apa? Kotoran syahwat dan kotoran syubhat. Yang kedua simpulnya apa? Mengikhlaskan niat. Niat menuntut ilmu untuk apa? 1. Menghilangkan kebodohan daripada diri sendiri. Yang kedua, menghilangkan kebodohan daripada orang lain. Yang ketiga, niat menghidupkan. Yang keempat,
Niat untuk mengamalkan, itu ya. Simpul yang ketiga adalah membulatkan tekad dalam menuntut ilmu. Tekad seseorang bisa bulat dengan 3 poin. Yang pertama, mengetahui manfaat daripada yang dia kerjakan, daripada apa yang akan dia kerjakan. Yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, konsisten, jangan lemah dalam mempelajari. Dan tekad yang bulat digunakan dalam simpul yang keempat, yaitu mengarahkan tekad yang bulat untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup pembicaraan kita ini dengan satu kisah. Kisah daripada orang-orang terdahulu, bagaimana mereka, pernah cerita belum ya? Udah kayaknya. Belum ya? Cuman kayaknya masyhur di kalangan teman-teman yang ikhwan. Seseorang yang mentaati gurunya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan fadilah daripada itu semua. Pernah kayaknya? Seorang pencuri itu, seorang santri yang terlalu polos gitu. Terlalu polos. Ya pernah ya? Saya cerita aja. Jadi dahulu ada seorang santri selesai belajarnya, sudah wisuda, angkatan 4 lah bilangnya. Gitu ya, sudah wisuda. Kemudian dapat nasihat daripada ustaz. Apa kata ustaznya? Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkerjalah kalian dengan pekerjaan ayah kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu santri itu polos luar biasa. Kata guru A dia kerjakan. Kata guru B dia kerjakan. Polos, tapi dia cerdas, pintar dalam pelajarannya. Gitu ya. Paham ya? Itu ya. Kurang seon lah gitu atau gimana, bingung saya. Pulang semua santri, pulang. Dia sampai ke rumahnya. Tanya sama mamanya kan. Mama, ibu, ayah dulu tuh kerja apa? Kata dia kan. Apa kepentinganmu menanyakan pekerjaan ayahmu? Katanya. Dia ceritakan bahwa gurunya berwasiat, bekerjalah kalian dengan pekerjaan ayah kalian. Sudah cari pekerjaan lain saja, gak usah. Karena tadi di awal polos banget gitu, taat banget sama gurunya. Enggak, apa pekerjaan ayah? Sampai kesel itu, mamanya itu tanyain terus, ibunya itu. Sampai akhirnya dibilang pekerjaan ayah. Ayahmu bekerja sebagai seorang pencuri. Gimana itu? Tapi karena polos, pencuri. Keluar dia dari rumahnya kan, pergi kemana, ke pasar mungkin. Dia belajar ilmu mencuri. Bayangkan, belajar ilmu mencuri. Belajar mencuri. Dia ingat betul pesan gurunya. Bekerjalah sebagaimana pekerjaan ayah kalian dan bertakwalah kepada Allah. Jangan dilupakan itu. Sampai dia mahir tuh, hafal bagaimana cara membuka pintu. Kalau slot itu seperti ini bukanya. Kalau kunci itu seperti ini. Hafal ya, masya Allah. Selesai, dia kuasai ilmunya. Sampai tiba satu malam dia akan mulai bekerja. Itu ya. Ba'da isya, sholat isya dia. Ba'da isya dia persiapkan alat-alatnya, gitu ya. Agak larut malam sedikit dia mulai bekerja. Keluar dari rumah, berjalan, jumpa rumah tetangganya. Ini ada rumah tetangga. Cuman dia ingat pesan gurunya. Apa pesannya? Bertakwalah kepada Allah. Dia berpikir, kalau saya mencuri di rumah tetangga, saya tidak bertakwa kepada Allah. Kenapa? Apa hadisnya itu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faqim jannah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan memuliakan tetangganya. Jangan mengganggu tetangganya.
Dia pikir kalau saya mencuri dari rumah tetangga, saya tidak bertakwa. Dia melanggar perintah gurunya. Gak jadi tuh nyuri tuh. Jalan lagi. Sampai ketemu rumah. Ini rumahan. Tapi itu rumah anak yatim. Rumah anak yatim. Ia ingat lagi pesan gurunya. Kalau saya mencuri di sini, saya pendusta agama, kan? Allahitalladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau saya mencuri di sini, saya tidak bertakwa kepada Allah, melanggar perintah gurunya. Gak jadi tuh mencuri di situ. Jalan lagi. Sampai jumpa satu rumah besar, Pak. Teman-teman. Rumah besar, agreng gedong gitu ya. Rumah sultan ini katanya. Di sini saya akan mencuri, kata dia. Di sini saya akan mencuri. Mulai dia praktekkan ilmu-ilmu mencurinya. Dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Ini pelajarin, bagus ya. Masuk ke dalam rumah yang bagus tadi. Dia cari tempat penyimpanan harta. Jumpa tuh. Ini. Dia buka tempat penyimpanan hartanya. Jumpa hartanya banyak, masya Allah. Tapi dia ingat pesan gurunya. Bertakwalah kepada Allah. Kata dia. Ini udah dijakatin belum ya? Cerdas nggak tuh? Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia cari berkas-berkas pembukuan harta orang itu. Mana nih? Ini buku pembukuannya. Dia cek, tahun ini dia belum bayar zakat. Ingat di awal dia santri yang cerdas loh. Cerdas. Dia menguasai ilmu. Dia hitung tuh harta orangnya sekian. Dia timbang sekian. Dia nyalakan lilin kan? Nyalakan lilin. Kemudian bukunya dia tulis, hitung hartanya berapa, sekian-sekian. Sampai ketemu, keluar, dia harus zakat sekarang sekian. Ini yang saya curi katanya. Gitu. Saking lamanya menghitung, azan subuh. Azan subuh. Dia ingat pesan gurunya. Bertakwalah kepada Allah. Orang yang bertakwa dengar azan, sholat. Dia berhenti menghitung, sudah selesai sholat. Ketika akan mengambil wudhu, yang punya rumah pun bangun, keluar dari kamar. Si pencuri tadi sedang wudhu, yang punya rumah keluar dari kamar, bingung. Siapa yang bermain-main dengan berkas-berkas pembukuan dia? Ada lilin di situ menyala. Itu ya. Heran kan? Siapa ini? Apakah ada ngepet gitu? Apa? Enggak. Sampai kembalilah si pencuri tadi ke rumah itu. Kembali. Ditanya yang punya rumah, kaget dong. Ada orang di rumahnya kok. Orang lain. Siapa kamu? Sudah diam. Ayo sholat berjamaah katanya. Diajak sholat berjamaah. Ya, kita pun bingung kalau digitukan kan. Ayo sholat. Akhirnya nurut sholat tuh. Karena takut juga kan. Mungkin bawa senjata lah apa. Sholat ngambil wudu. Oke. Pribumi jadi imam. Gitu. Jadi imam. Selesai sholat ditanya sama yang punya rumah. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan dengan berkas-berkas pembukuan saya? Diceritakan. Wah, saya itu santri, baru lulus dari Alfat, gitu. Lulus. Kemudian guru berwasiat sama saya, bekerjalah kalian dengan pekerjaan ayah kalian dan bertakwalah kepada Allah. Ayah saya seorang pencuri, maka saya jadi seorang pencuri, sebagaimana wasiat guru saya. Maka saya saat ini mencuri di rumah Anda. Cuma saya bertakwa kok kepada Allah. Ini sudah saya hitung katanya berkas-berkasnya. Ini zakat yang harus engkau keluarkan sekarang. Saya mustahiknya. Saya siap menerimanya. Bayangkan kita di posisi yang punya rumah. Bingung dong. Ada pencuri macam seperti ini. Kalau mencuri ngambil aja udah gitu. Ada sepertinya. Akhirnya yang punya rumah masuk ke kamarnya, bermusyawarah dengan istrinya. Allah. Selesai, keluar dia temuin yang pencuri tadi, ngobrol. Lihat buah daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil positifnya ya.
jangan nanti diikutin pula. Apa buah daripada ketakwaan yang didapatkan oleh anak ini apa? Kata yang punya rumah, maukah engkau maukah engkau aku nikahkan kau dengan anak gadisku? Astagfirullahaladzim. Kemudian engkau bermitra denganku, engkau menjadi bendaharawan dari semua bisnisku. Masya Allah. Gimana tuh? Ambil nggak? Ambil lah, cocok sudah kan? Itu lihat buah daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menurut kepada wasiat guru ini. Nah, itu ceritanya. Gitu. Akhirnya menikah kaya raya mendadak. Itu salah satu caranya selain yang tadi ya, selain nikah sama janda. Baik. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan untuk hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betulnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salahnya daripada keberbodohan saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.